اللهم صل على سيدنا أمينا وشفينا ونبينا ومولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan sholat tarawih juga secara berjamaah. Salawat buat Rasulullah SAW. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Bapak, Ibu sekalian, di sini kami mohon waktunya sedikit. Kami dari Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah mengadakan Safari Ramadan yang mana tujuan kami ingin bersilaturahim kepada bapak-bapak sekalian, yang mana pada siangnya kami sibuk mengajar, jadi kami tidak dapat menemui bapak satu persatu. Jadi kami jadwalkan setiap malam Ahad kami keliling masjid. Jadi mohon waktunya sedikit bapak ibu sekalian. Kami tidak memperpanjang acara, kami minta waktunya sedikit, cuma 2 acara. Yang pertama sambutan dari ketua yayasan, yang kedua tausiah. Jadi untuk acara pertama sambutan dari ketua yayasan yang mana akan disampaikan langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Sabdal Patin Kelurahan Talang Babat, yang saya hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudaraku dari pengurus Yayasan Nurul Hikmah beserta para ustadz, pengajar dan tenaga pendidik di Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah. Selanjutnya pada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin meminta waktu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada malam hari ini adalah jadwal safari Ramadan dari kami Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur, dan kebetulan malam hari ini kami berada di Masjid Sabdal Patin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang juga dicurahkan kepada kita sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat mampu menjalankan sholat isya tarawih dan salat yang sebentar lagi itu secara berjamaah di hari yang ke-17 atau malam ke-18 ini. Semoga puasa kita yang sudah kita jalankan dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kedua pelaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa kita sanjungkan dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang lumasyar nanti semoga kita mendapatkan syafaatnya dan kita diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kafilahnya jannah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai salah satu pengurus yayasan yang kebetulan saat ini saya diamanahkan sebagai pembina di Yayasan Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur yang menaungi Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah, yang saat ini insya Allah kita selain jenjang sekolah dasar juga sudah ada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama, dan kita juga sudah mulai penerimaan untuk jenjang taman kanak-kanak Islam Terpadu. Maka untuk itu yang ingin kami sampaikan pertama-tama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Talang Babat atas segala dukungan, baik segala model maupun hal-hal lain yang kemudian menjadi wasilah atau sarana lembaga kami dapat berkontribusi di dalam dunia pendidikan di Tanjung Jabung Timur. Karena sesungguhnya tanpa dukungan dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tanpa doa tulus yang ikhlas, mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum akan sejauh ini. Dan sampai saat ini alhamdulillah kami merasakan kemudahan yang sangat luar biasa, dan ini juga menjadi salah satu sumbangsi kami para pemuda-pemuda ya, karena memang di Yayasan Nurul Hikmah rata-rata masih berusia cukup muda, mungkin yang usia 40 ke atas hanya 1, 2, 3 orang. Selain itu mereka adalah yang usia muda, dan juga mereka adalah sumber manusia yang berasal juga dari Talang Babat ya. Sebagaimana yang kami sertakan juga pada malam hari ini ada Ustaz Sapator, dia dari Talang Babat, kemudian ada Ustaz Afian, ada yang lain-lain juga, ada Ustazah Wafarifah yang juga dari Talang Babat, yang memang kami himpun di dalam lembaga kami Sekolah Islam Terpadu itu. Kita bersama-sama berkontribusi di dalam pendidikan. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sokongan, dukungan, dan juga kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Talang Babat, karena memang kami saat ini beroperasi di wilayah Talang Babat untuk kegiatan kami di Rolong Arjuna, yang mudah-mudahan itu menjadi sumbangsi yang bernilai ibadah, dan oleh karenanya atas doa dan juga dukungan dari Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami wakili seluruh elemen dan komponen yayasan dan juga sekolah mengucapkan mohon maaf apabila mungkin selama keberadaan kami, karena kalau dari sisi kewilayahan kami yang mendirikan sekolah ini mungkin
tidak ada yang asli orang Malang Babat. Saya dari Undang, ada saudara-saudara saya dari Sapa dan sebagainya. Tapi hari ini kami membaktikan diri kami, mencurahkan waktu kami untuk mengembangkan pendidikan. Ya alhamdulillah saat ini kemudian Sekolah Islam Terpadu Rumah menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari siswa-siswa yang ada di sekitaran Muara Sahabat Barat ini. Bahkan siswa kita juga ada yang dari Geragai, dari Sahabat Timur, dari Kuala Jambi. Nah mudah-mudahan ini terus bisa kami pertahankan. Kami mohon doanya mudah-mudahan kami senantiasa istiqomah menjadi orang-orang yang terus mampu berkontribusi, utamanya dalam pendidikan ini, dan Allah menjaga niat kami untuk senantiasa berada di jalan kebaikan. Dan Allah jauhkan kami dari hasrat-hasrat yang sifatnya duniawi yang akan membawa kerusakan-kerusakan pada apa yang saat ini sedang kami laksanakan. Itu saja, mudah-mudahan kehadiran pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh salah seorang siswa kami. Semoga apa yang disampaikan juga menjadi tunjuk ajar bagi kita untuk mengelola wala tandur tanpa lah. Lihat apa yang disampaikan, yang melihat siapa yang menyampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan baik untuk kita dan bisa kita jadikan petuah dan juga petunjuk untuk jalan hidup kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, karena waktu juga mungkin sudah cukup malam, Bapak Ibu sekalian mungkin juga sudah cukup lama, tapi mungkin ada yang belum makan dan sebagainya. Mudah-mudahan waktu yang hadir di tempat ini tidak sia-sia dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Ghafur yang nikmatnya tak terukur, yang insya Allah jika kita bersyukur, hidup kita akan menjadi subur dan makmur sampai akhir umur. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati kita. Yang kedua, bersyukur dengan lisan kita. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan kita. Yang pertama, bersyukur dengan hati kita. Kita gunakan nikmat yang kita hadirkan di hati kita, bahwa segala nikmat yang telah Allah berikan, segala nikmat yang telah kita lakukan saat ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan kita. Kita gunakan lisan atau ucapan kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Misalnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan kita. Kita gunakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan kegunaannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tangan. Kita gunakan tangan kita untuk bersedekah, berinfak kepada anak-anak yatim atau fakir miskin. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada si buah hati Aminah, putranya Abdullah, sang permata syurga, dambaan kota Mekah, yang rela berselimutkan pedang, bermandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan ana menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul 5 hikmah puasa di bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, izinkan ana menyampaikan 5 poin saja tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama adalah puasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan, yakni ditingkatkannya mencapai tingkat derajat takwa yang paling mulia. Dengan kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hikmah yang kedua adalah puasa mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Dengan kita berpuasa, kita dapat menghemat, kita dapat hidup secara sederhana. Karena ketika kita sedang berpuasa, kita tidak banyak membeli makanan atau minuman, serta kita menahan diri dari hal-hal duniawi. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya berempati sosial kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, bersyukur dengan puasa dapat mengajarkan kerukunan. Puasa pada bulan Ramadan dapat mengajarkan kerukunan, kepedulian terhadap sesama dengan bersedekah. Pada bulan Ramadan saat ini, banyak orang berlomba-lomba untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Sedekah pada bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, puasa sebagai tempat pengampunan dosa. Hikmah selanjutnya adalah puasa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Allah ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yang artinya barang siapa yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, puasa melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu. Ada sebuah cerita tentang penciptaan akal dan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu untuk dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, supaya Nabi Adam alaihissalam, anak dan cucunya, tahu yang mana yang baik dan mana yang salah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pertama memanggil akal untuk menghadapnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai akal, siapa engkau dan siapa aku?" Akal menjawab, "Engkau adalah Tuanku dan aku adalah hamba-Mu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala memanggil nafsu kembali dan berkata, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim di mana selama 100 tahun, di mana neraka ini nafsu tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Setelah 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala memanggil nafsu kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Itulah cerita tentang penciptaan akal dan nafsu. Dari cerita tersebut dapat kita petik hikmahnya bahwa nafsu dapat kalah bakal lemah karena puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Demikianlah ultim yang dapat Anda sampaikan. Lebih kurangnya Anda mohon maaf.
Ana akhiri dengan sebuah pantun ya. Burung yang indah, burung cendrawasih, mencarinya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat bagi kita semua. Ana akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.